Ada satu kisah yang sangat menarik. Kisah ini terjadi di zamannya Nabi Isa alaihissalam, bahwa diriwayatkan dari Abu La'id dari Jabir radhiyallahu an bahwasannya beliau berkata, pada zaman Nabi Isa alaihissalam ada orang yang ingin bersahabat dengan Nabi Isa alaihissalam dan ingin selalu bersama Nabi Isa dimanapun Nabi Isa berada. Pada suatu hari berjalanlah Nabi Isa bersama dengan orang tersebut, yaitu sahabatnya Nabi Isa, hingga mereka sampai di suatu tepian sungai. Mereka lalu berhenti sejenak untuk melepas lelah, kemudian mereka makan. Pada saat itu ada 3 potong roti. 1 potong dibagi untuk sahabatnya, 1 potong untuk Nabi Isa alaihissalam, dan 1 potongnya lagi belum dibagi. Sementara itu pergilah Nabi Isa di tepian sungai untuk minum, dan saat kembali roti yang tinggal 1 potong sudah tidak ada. Nabi Isa lalu bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang mengambil roti yang sisa 1 tadi? Jawab sahabatnya, saya tidak tahu. Nabi Isa lalu diam, kemudian melanjutkan perjalanan sampai di tengah hutan. Di tengah hutan mereka melihat rusa dan kedua anaknya. Maka Nabi Isa memanggil induk rusa tersebut dan meminta izin agar salah satu dari anak rusa tersebut disembelih dan dibakar untuk dijadikan makanan bagi Nabi dan sahabatnya. Maka tanpa berontak dan marah, induk rusa mengikhlaskan Nabi Isa alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Setelah dimakan, Nabi Isa lalu kemudian mengumpulkan tulang belulang anak rusa yang telah dimakan tadi, dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa alaihissalam berdoa untuk menghidupkan kembali anak rusa yang telah dimakan tadi agar bisa berkumpul dengan induknya dan bermain-main seperti semula. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada sahabatnya tadi, demi Allah yang memperlihatkan kepadamu bukti kebesaran kekuasaan Allah kepadaku, siapakah yang mengambil roti yang sepotong tadi? Maka jawab sahabatnya tadi, saya tidak tahu. Kemudian perjalanan diteruskan hingga sampai di tepian sungai. Karena tidak dapat diteruskan lewat jalan darat, maka perjalanan diteruskan dengan menyeberangi sungai. Nabi Isa alaihissalam lalu mengeluarkan mukjizatnya dengan memegang tangan sahabatnya tadi untuk berjalan di atas air hingga mereka sampai ke seberang. Nabi Isa lalu bertanya kembali, siapakah yang mengambil roti? Maka jawab sahabatnya, saya tidak tahu. Nabi Isa kemudian beristirahat, duduk di tengah hutan dan mengambil batu kerikil, lalu berdoa kepada Allah agar kerikil dijadikan emas. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, batu kerikil tadi menjadi emas, dan oleh Nabi Isa alaihissalam lalu dibagi menjadi 3. Nabi Isa alaihissalam lalu berkata, emas yang sepertiga ini untukku, dan yang sepertiga lagi untukmu, dan yang sepertiga lagi untuk orang yang mengambil roti yang hilang. Maka sahabat itu menjawab bahwa yang mengambil roti adalah dia. Maka dengan tersenyum Nabi Isa alaihissalam berkata, kalau begitu ambillah sepertiga emas itu untukmu, sehingga bagianmu menjadi 2/3, sedangkan aku yang sepertiga bagian. Dan oleh sebab itu sudah saatnya kita untuk berpisah. Nah, setelah perpisahan itu, di tengah perjalanan, sahabat daripada Nabi Isa tersebut dihadang oleh 2 orang perampok dan akan membunuhnya. Sahabat tadi kemudian menawarkan emas tadi agar dibagi menjadi 3 saja. Maka setujulah perampok tersebut.
Maka setelah akrab dengan pembicaraan mereka, salah seorang dari mereka disuruh untuk mencari makanan ke pasar untuk makanan mereka bertiga. Maka berangkatlah salah satu di antara mereka ke pasar untuk membeli makanan. Di tengah jalan timbullah pikiran jahat untuk meracuni kedua orang yang tinggal tadi. Sedangkan kedua orang yang tinggal juga merencanakan akan membunuh teman yang mencari makanan tadi. Lalu disepakati bahwa mereka akan membagi emas berdua saja. Nah, ketika teman yang mau makanan sudah datang, dibunuhlah oleh mereka. Maka tinggallah mereka berdua dengan tertawa terbahak-bahak atas tipu muslihatnya yang mereka anggap telah berhasil, sambil menikmati makanan yang sudah ada racunnya. Tidak lama kemudian mereka pun mati karena keracunan. Itulah akibat daripada rakus, hubbud dunia. Terlalu mencintai dunia membuat manusia menjadi lupa. Terlalu mencintai dunia membuat manusia menjadi pembohong, berkhianat, ingkar janji, disebabkan daripada kecintaan dunia yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat niyatuhu 'ala al-akhirati ja'ala ghinahu fi qalbihi." Barang siapa yang segala niatnya itu untuk akhirat, maka Allah menjadikan dia kaya, yaitu kaya hatinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW itu menjadi suri tauladan yang baik untuk kamu dan untuk orang-orang yang mengharapkan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, serta ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadits lain, riwayat dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Wal-'ajizu man atba'a nafsahu huwaha wa tamanna 'ala Allah 'azza wa jalla al-maghfirah." Seseorang yang sempurna akal ialah mereka yang memperhitungkan nasib dirinya dan bersiap-siap untuk menghadapi apa yang terjadi sesudah mati. Sedangkan orang yang bodoh, yaitu selalu menurutkan hawa nafsunya dan selalu mengharapkan ampunan kepada Allah tanpa berbuat apa. Syakib bin Ibrahim berkata, "Aku telah bertanya pada 700 ulama dan mereka semua menjawab tentang 5 masalah dengan satu jawaban yang sama. Yang pertama ialah, aku bertanya, siapakah yang sempurna akalnya? Mereka lalu menjawab, orang yang tidak cinta dunia. Siapakah orang yang cerdik? Mereka menjawab, orang yang tidak tertipu oleh keindahan dunia. Maka siapa pula orang yang kaya? Orang yang menerima rela yang bagiannya dari Allah. Artinya mereka rela dengan hukumnya Allah, yaitu mereka menerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas siapakah orang yang mengerti agama? Mereka berkata, orang yang tidak meminta berlebih-lebihan atau tamak atau serakah di dalam hal dunia. Dan siapa pula orang yang bakhil? Mereka menjawab, orang yang tidak mengeluarkan hak kewajiban Allah dalam hartanya. Subhanallah, Masya Allah. Dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa mencintai dunia secara berlebih-lebihan bisa menimbulkan petaka. Oleh karena itu, ambillah dari dunia itu sedapat yang bisa kita ambil, artinya sesuai dengan kebutuhan kita. Insya Allah dari kisah singkat ini, insya Allah manfaat. Amin, Allahumma amin.